Langsung ya. Oh, tidak lama dah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas komponen ini ya. Daerah pasti ada yang namanya komponen APBD itu, ada yang namanya pendapatan daerah, belanja, sama pembiayaan ya. Udah masuk belum ini sharingnya? Halo? Belum. Oh, belum, masih muter-muter. belum ya? Zoom-nya nih error. Zoom-nya ya gangguan ya? Astagfirullahaladzim, Zoom-nya belum. Gangguan mungkin, Pak. Gangguan Zoom-nya. Ini udah masuk ya? Udah hampir belum? Enggak masuk. Belum masuk. Zoom-nya nih gangguan nih. Cau nih ya. Ini lah masuk ya? Udah hampir belum? Belum nampil. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Sudah. Ini komponen APBD itu udah tahu kan, rata-rata udah tahu ya. Ya namanya pendapatan ya. Pendapatan, belanja daerah sama pembiayaan. Ini ringkasannya nih. Ya, seperti ini, karena pembiayaan daerah di tahun 2019 itu minus ya. Jadi agak-agak bengkak tuh ya. Dia minus kalau dari selisihnya. Kalau pendapatan daerahnya 4,6 T ini, 0,6 T, belanjanya 4,3 ya. Nah, minus di sini yang ini tambahin. Nah, ini totalnya kalau ditambahin 4,3 sama 2,9 ini sama ini ya? Sama enggak? Kurang lebih sama ya, belanja sama belanja ditambah pembiayaan, hasilnya sama kayak ini ya, pendapatan ya. Sama enggak? Halo? Sama enggak? Dengeran enggak suara? Dengar. Ya, dengeran, Pak. Dengeran ya? Belanjanya tahun 2018 lebih besar ya, lebih besar dari pendapatan. Pembiayaannya lebih kecil ya. Nah, kita cek ya, list dulu. Ini tengok Anda ini. Ini. Nah, tengok Anda di tempat kalian nih. Atau tidak? Halo? Lumayan. Yang ini jelas lah. Jelas tidak ini? Ini pajak daerah ya, namanya pendapatan asli daerah itu ya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain yang sah. Tidak stabil ya internetnya. Dana perimbangan ya terdiri dari bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan terakhir lain-lain pendapatan. Dan pendapatan itu ya lain ya, hibah, dana darurat, dana bagi hasil provinsi biasanya. Nah, kalau di kita ini tergantung juga ya, dana alokasi umum lumayan besar ya.
Besar ya ini? Besar tak ini? Kalian ini kelihatan nggak ini? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Besar ya? Dana alokasi umum itu biasanya membantu ya dari transfer dari pemerintah pusat untuk daerah ya. Misalnya untuk membantu kegiatan pemerintah baik itu untuk belanja pegawai maupun untuk pembangunan infrastruktur ya. Tahun selanjutnya 2019 ya itu naik ya, naik cukup banyak. Tiap tahun tuh pasti naik lah APBD-nya deh. Kalau mau lihat asli dari pendapatan asli daerah di luar hasil minyak ya, kalau minyak gas itu kan diambil oleh pemerintah ya, pemerintah pusat itu taruh ya. Karena daerah nih 85%, 84,5% itu pemerintah pusat minyak bumi. 15%-nya itu untuk daerah penghasil ya. Kalau minyak bumi ya. Minyak bumi bagi hasilnya itu pemerintah pusat, daerah penghasil. Nah, ini daerah penghasil ini dibagi lagi dari 15% ini. Dari 15% ini dibagi 9% untuk kabupaten atau kota penghasil minyak bumi. Ini dari undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 32 2004 atau 33 tahun 2004 ya, kalau nggak salah. 9%-nya nih. Sisanya 6%-nya tadi ini kalau nggak salah untuk kabupaten dibagikan kabupaten sesama kabupaten kota yang ada seprovinsi ya, seprovinsi dengan kabupaten kota penghasil minyak bumi. Ini bagi hasilnya, contoh Musi Banyuasin ya, itu minyak buminya itu kecil, dapat bagi hasilnya cuma 9%. Itu 9% kalau nggak salah ya, 9% untuk daerah ini kota penghasil minyak atau kabupaten penghasil minyak, 6%-nya untuk kabupaten kota yang ada di provinsi. Kurang lebih kayak gini ya. Itu coba dulu kalian buka itu di undang-undang nomor berapa itu. Yang 15%-nya ini kayak gini kurang lebih ya. Kalau nggak salah saya baca itu, apakah 9%-nya tadi ini untuk kabupaten dibagikan ke provinsi bersama kabupaten kota yang ada provinsi sesama MUBA, 6%-nya atau MUBA yang ngambil. Kalau nggak salah kurang lebih kayak gini. Mudah-mudahan kalaupun salah bisa ini ya, bisa kalian baca ya di itu. Pokoknya 15% ini daerah. Kecil nggak? Menurut kalian dapatnya aduh, daerah penghasil dari bagi hasil minyak. Kecil, Pak. Kecil kan? Itu diambil pemerintah pusat. Wajar kalau Musi Banyuasin itu jalannya hancur, daerah Sungai Lilin hancur, daerah-daerah yang lain hancur. Ya karena dikeruk, diambil oleh pemerintah pusat. Kalau yang namanya gas bumi itu 70% ya, 70% itu masuk ke pusat, pemerintah pusat. 30%-nya daerah penghasil. Nah, nggak tahu persentasenya, pokoknya daerah penghasil kayak gini kurang lebih. Itu provinsi penghasilnya kan. Kecil ya? Ini ada di undang-undang ini. Kalau
50-50 ya, 50% mubah itu bisa juga agak mendingan kaya ya. Kalau 84,5% ditarik pusat, wajar. Hancur ya. Hancur jalan atau apa. Tapi dana alokasi umum atau transfer pemerintah pusat untuk daerah itu lumayan besar mubah dapat. Meskipun bagi hasilnya memang tidak adil ya. Daerah penghasil kok dapat yang kecil ya. Nah, kita lanjut ya, komponen belanja. Nah, ini komponen belanja ini ya belanja pegawai, gaji ini. Kalau mau detailnya itu di bagian keuangan pemerintah kota atau kabupaten ya, kurang lebih kayak gini ya. Kalau secara umumnya belanja subsidi, belanja hibah, belanja bunga untuk taman, untuk gaji pegawai ya. Kalau yang belanja pegawai ini untuk tunjangan, gaji honorer. Kalau belanja keuangan bantuan kepada provinsi atau Pemdes itu biasanya untuk ini ya, untuk desa-desa kelurahan biasanya. Desa-desa biasanya atau kelurahan. Belanja tidak terduga biasanya di kabupaten kota itu ada ya. Nanti kita cek di sini ya. Di website ini kalau kalian mau lihat kabupaten kalian seberapa jauh APBD-nya kan yang terbaru. Yang jelas kalau di sini dia udah berubah namanya, enggak lagi namanya dana perimbangan, dana transfer pemerintah daerah. Nanti kita cek ini. Ini kalau dulu masih kayak gini di JPK ini. Kalau sekarang udah berubah. Nah, komponen pembiayaan ini ya biasa ya, sisa lebih penggunaan anggaran tahun kemarin, tahun APBD kemarin ya. Ini cukup besar tahun 2018 ya. Cuman dia pengeluarannya cukup besar juga kan. Tidak terlalu besar, ada lebih ya, ada lebih dari pembiayaan daerah ini, ada lebih dia. Nah, yang ini yang parah nih. Besarlah pengeluaran dibanding penerimaan dari pembiayaan kan. Parah ya? Tahun 2019 ya? Parah nggak nih? Parah, Pak. Parah ya? Banget. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Komponennya kan, komponennya itu kurang lebih pendapatan, ya, belanja sama ini pembiayaan ya. Kalau kita mau cek, kita cek di sini ya nanti. Nah, kok di YouTube sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Saya sambil nunggu ya, dia portalnya. Agak lambat ya sinyalnya. Halo. Iya. Agak lambat ya. Nah, di sini bisa ditengok ya. Ya misalnya kabupaten kalian ya Banyuasin ya, kita tengok Banyuasin. Nah, ini Banyuasin ya. Kita tengok Banyuasin. Nah. Kabupaten Banyuasin. Ini 4 Indri ya. Kabupatennya ya. Indri. Banyuasin apa Oki Indri? Iya. Nah, ini Banyuasin. nah, ya. Ini Banyuasin ya. Kita lihat punya Banyuasin. Muncul, Pak. Udah muncul belum? Muncul di ini. Oh, sekarang udah muncul belum? Belum. Dia belum. Belum ya. Aku Kita belum muncul. stop sharing dulu, bentar ya. Kita stop sharing dulu bentar ya. Ah ya, Zoom nih agak ini dulu ya. Sebenarnya enakan offline sebenarnya. Tapi masih dusun, Pak, aku. Ini nengok belum? Tengokan belum? Belum. Nah, sudah. Alpen, on cam ya. Mana Pak ya Alpen ini? Alpen Rugi Pacer ya. Ini agak kecil ya. Pak. On cam ya. Nah, Iya, Pak. realisasinya nih kecil karena kan baru 5 bulan ya.
APBD ini. Kalau yang anggaran tahunannya kayak gini ya. Ini cukup besar juga. PAD-nya agak kecil mau Banyuasin ya dibanding ke 4 Lawak. Pokoknya kita banding ya. Nah, ini yang dana alokasi umum itu berubah nama. Jadi namanya ini pendapatan transfer pemerintah pusat. Kalau untuk yang bantuan ini ya, untuk dapat transfer dari pemerintah pusat cukup besar ya Banyuasin itu 1,7 T ya. 1.729 miliar atau 1,7 T bantuannya ya. Dengan wilayah yang cukup besar, wajar ya kalau Banyuasin ini ya. Jalannya masih jelek ya. PAD-nya ya inilah PAD-nya dapatnya pajaknya ya. Pajak daerahnya tidak terlalu besar. Retribusinya masih kecil. Belanja tak tertuganya kecil kan. Cicilan pokok utang lumayan ya. Kalau secara umum seperti ini anggarannya kalau kita melihat ya. Kalau mau rincian, detailnya lebih rinci lagi itu di ini ya. Di apa tuh? Di bagian keuangan pemerintah kota atau kabupaten. Komponennya seperti inilah kurang lebihnya, tapi rinciannya yang rinci lagi itu ada di ini. Pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau mau dapat yang detail ini harus pakai surat atau juga di website dari Pemkab Banyuasin ya. Kita lihat 4 Lawang ya. Siapa 4 Lawang sini? Enggak ada. 4 Lawang. Jadi kalau kalian nyusun APBD ya, kalau tidak tahu ya kurang lebih kayak gini ya. Harus tahu kalian. Nah, ini lebih parah ya 4 Lawangnya dari Banyuasin ya. 7,74 miliar PAD ya. Tapi dia transport daerah ya sesuai ya dapat 0,8 T ya. Wajar lah ya, tidak terlalu besar ya penghasilannya. Nah, karena wilayahnya tidak terlalu besar juga kan penduduknya kan. Itu tuh pendapatan transfer pemerintah pusat ini tergantung dari ini, tambahannya dari jumlah penduduk ya. Kalau Musi Banyuasin kita lihat ya, Musi Banyuasin. Nah, Musi Banyuasin itu PAD-nya lumayan besar, tapi bagi hasil dari ini ya, minyaknya tadi dari pemerintah pusat ini 2,6 T ya. Sebenarnya tidak adil juga sih, minyaknya udah gede, penghasilannya seperti Brunei Darussalam, tapi kembalinya tidak terlalu banyak untuk Musi Banyuasin. Musi Banyuasin itu minyaknya itu, minyak gasnya itu sama seperti negara Brunei. Tahu kan Brunei? Tahu Ben? Brunei. Tahu, Pak. Banyak tak Brunei itu? Pengangguran digaji ya? Digaji kan? Pengangguran digaji. Iya, apa digaji, Pak? Pengangguran digaji kalau di ini di Brunei itu dapat gaji. Lemah. Ini Mubah nih penghasilannya sama seperti ini Brunei Darussalam, tapi karena bagi hasil yang ini ya, bagi hasil yang ini tadinya nggak adil, ini kelihatan nggak? PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Nah, bagi hasil minyak buminya tidak adil seperti ini ya wajar ya kalau Mubah agak-agak gimana ya, ya enggak? Kurang lebih kayak ini. 9% untuk daerah penghasil, yang 6%-nya lagi untuk kabupaten kota, atau kurang lebih kayak gini lah. Apakah yang terbalik yang 9% untuk dibagikan sesama
dibagikan untuk kabupaten, dibagi rata ini untuk dibagikan ke semua kabupaten kota seprovinsi yang ada dengan kabupaten daerah penghasil. Jadi wajar ya kalau mau batu hasilnya tidak terlalu banyak. Kalau kemarin kan sempat Alik Nurdin tuh minta wacana tuh 50% pembagian minyak dan gas bumi biar imbang kan daerah penghasil, lingkungannya bisa mereka perbaiki, masyarakatnya bisa sejahtera dan bisa untuk infrastruktur pembangunan, pendidikan, kesehatan. Tapi pemerintah pusat tidak setuju usulan dari Alik Nurdin kan. Nah, kalau ngelihat seperti ini, lumayan ya. Tapi tidak terlalu dibandingkan Kebumen ya. Nah, APBD-nya pasti defisit ya. Nah, defisit 2, ini ya, 0,2 T ya, 23 T ya. Belanjanya 2,9. Belanjanya 2,9 ya. Kalau yang penghasilannya 3,2. Kita lihat di pembiayaannya ya. Surplus kayak pembiayaannya surplus ya. Kalau dia itu minus atau apa ya? Ya minus, pembiayaannya minus ya. Ini minus. Pengeluarannya lebih gede ya. Jadi berimbang jadi ya. Anggarannya kayak anggaran berimbang ini. Sama kan? 3,2 ditambah 2,9 T ya. Sama berimbang dia anggarannya. Dia banyak pengeluarannya di pembiayaan ya. Minusnya ya. Pengeluaran pembiayaannya, penyertaan modal nih biasanya mereka nih dambu penyertaan modal di Bank Sumsel Bubble ya kalau Moba, atau juga Petro Moba, perusahaan minyaknya kan PLN ya. PLN Moba Power ya. Moba, siapa yang dari Moba nih? Dari Moba. Moba Electric Power apa Moba apa tuh listriknya tuh? Yang daerah Plaka Tinggi sama daerah Kecamatan Lais ya. Kita lihat di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Kalau kita bandingin sama Moba kan 2, ya, 2, ini ya. Kita lihat 2, ya. Pendapatan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan ini ya. Sekarang nama lain dari dana perimbangnya pendapatan transfer pemerintah pusat. Kita lihat di Bumen yang hasil alamnya minus, tapi pendapatan transfer daerahnya tinggi karena penduduknya banyak. Penduduknya banyak di Kebumen tuh. Tapi hasil alamnya minus. Meskipun padi banyak itunya. Kalau untuk hasil alam kayak minyak gas itu enggak ya. Nah, ini besar dia dapat 2 T dia dapat. Oleh karena jumlah penduduknya banyak, makanya dikasih kan. Tapi PAD-nya cukup bagus ya di Kebumen, masuk kreatif, pajak retribusi dia ada kan. Ini lumayan nih, 400 ya, 407 M ya. Cuman ini Bumen ini sangat tergantung ya dari ini ya, dari dana perimbangan atau pendapatan transfer pemerintah pusat. Kalau kita bandingkan sama kabupaten, kalau Palembang ya, Palembang itu cari Palembang dulu ya. Palembang. Nah, Palembang ini lumayan ya.
pendapatannya. PAD-nya besar karena banyak pembangunan atau juga pajak perumahan-perumahan atau juga apartemen, sudah lumayan kan. PAD-nya cukup bisa bantu ya, baik itu pajak bumi bangunan, pajak-pajak yang lain, restoran. Kalaupun ini tidak terlalu, ya dana perimbangannya tidak terlalu besar karena penduduk dan wilayahnya ini nggak terlalu sebanyak ini di Muba ya. Cuman 1,7 T bantuannya dari pemerintah pusat karena PAD-nya udah lumayan bagus. Ya kan? Ini kalau PAD-nya bagus, di sini agak kurang oleh pemerintah biasanya, agak kurang dibantu di dana perimbangan. Itu bisa kalian baca di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan ya. Ini nggak terlalu besar ya dana perimbangannya. Coba kita lihat Medan ya, Sumut. Medan besar dia dapat. Nah, Medan besar dapat pajaknya, wajar ya, banyak. Dia pajak daerah yang besar karena pembangunannya banyak, mal-malnya juga yang banyak, pasar-pasarnya hidup ya, rumahnya juga banyak. Nah, di sini dia bantuan dari pemerintah pusatnya lumayan gede dibanding Palembang. Karena wilayahnya terlalu padat, jumlah penduduknya banyak dibandingkan Palembang, ya makanya besar dapat. Kalau daerah yang minus tidak memiliki penghasilan alam, ya dibantu ya dana perimbangan oleh pemerintah pusat. Kalau kita sistemnya negara federasi, dana perimbangan ini kayaknya sangat sedikit dibantu oleh pemerintah pusat. Oleh karena negara kita kesatuan ya, negara kesatuan Republik Indonesia, ya dibantu oleh pemerintah pusat untuk membantu daerah yang minus penghasilan alam ya. Terutama di Pulau Jawa kan agak minus dari penghasilan alamnya. Kalau kita sistemnya negara federasi bisa bubar negara kita. Bisa tuh bubar, keduanya tuh bisa memicu separatis ya, kayak pemisahan itu pemerintahan atau juga ada negara bagian itu bisa merdeka. Kalau tidak puas sama pemerintah di negara federasi ya. Tapi kalau negara kesatuan ini bisa juga seperti ini ya. Seperti Aceh kan, itu karena tidak puasan hampir juga merdeka Aceh itu. Tapi dikasih otonomi khusus semacam negara bagian ya, negara federasi, ada polisi syariah, pengelolaan keuangannya dana khususnya itu lebih besar ya, kayak negara benar-benar negara federasi, tapi tidak seperti Chechnya ya, di negara bagian di Rusia yaitu Chechnya yang tidak mempunyai hubungan luar negeri ya. Itu di Chechnya itu yang sangat seperti benar-benar suatu negara ya. Nah, minggu depan ini ada tugas ya. Iya Pak, yang di pertemuan Ya. 12. Bahas Buat ini apa itu Pak? kalian bikin ini, kalian analisa aja APBD itu. Kalian analisa APBD itu ya, kalian analisa semampu kalian lah. Di pertemuan 12 ya. Iya Pak. Nah, ini kalian bikin ini, kalian analisa aja dari APBD itu yang kurang yang mana, yang itu yang mana. Tinggal kalaupun ada saran kalian ubah sendiri ya. Anggaplah kalian bendara keuangan di pemerintah daerah. Kalau yang tadi itu ada yang tidak pas, misalnya ada pengurangan, itu kalian ubah aja. Nanti samain antara pendapat, ya harus sama ya. Misalnya seperti ini samanya. Dibikin kayak gini, pokoknya yang seperti yang di PowerPoint ini. Nah, kurang lebih.
Tapi dia dana perimbangannya nggak ada kan? Bisa di website tadi nggak ada. Enggak. Itu bisa kalian cek di website masing-masing kabupaten kota atau juga di yang tempat website tadi ya, yang website ini di JPK ini. Kan dia kan harus Iya, balance Pak. kan, kayak gini kan. Pendapatan itu sama dengan belanja daerah ditambah ini misalnya, atau juga pendapatan ditambahin, pokoknya ada yang sama. Ini kan pendapatan sama belanja ini ada yang sama. Pembiayaan ini bisa plus bisa minus ya. Kalau dia plus berarti kayak ini. Nah, ini kan plus dia, plus yang pembiayaan, belanjanya sama kan? Paling ini pendapatannya besar, ini belanjanya agak kecil ya, ini yang minus ini ditambahin. 4,3 ditambah ini hasilnya sama kan seperti ini. Itu harus balance ya. Karena di pembiayaan ini seperti ini kan. Nah, pembiayaan ini ada yang plus. Kalau dia plus ini ditambahkan ke pendapatan. Kalau dia yang minus itu ditambahkan ke belanja yang ini. Kalau dia minus. Ini kan minus ya? Minus kan? Kalau dilihat dari sini, kalau dia plus tambah ke pendapatan kalau nggak sama. Yang jelas kalian buat lihat contohnya di Dirjen ini ya. Di JPK ini ya. Nah. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini pendapatannya kan 6,4 ya, 4,4 T, 6.400 T ini. Belanja daerahnya 6,7 ya. Berarti kan ada selisih ya. Nah, 6,7 sama 6,4. Berarti dia pengimbangnya itu di pembiayaan. Nah, karena pembiayaannya plus, nggak ada minus ya, karena ada penerimaan, pengeluarannya nggak ada. Ini ditambahin di pendapatan. Jadi dia balance sama ini belanja daerah. Balance kan? Nah, belanja daerah 6,4 T kan? Ini 6,7 T. Nah, ini ditambahin pembiayaan sama pendapatan. Kalau pembiayaannya lebih kecil dibandingkan belanja daerah, biasanya itu ditambahkan. Pembiayaan ditambah belanja daerah biasanya. Kalau pembiayaannya lebih kecil, pendapatannya lebih besar kan selisihnya plusnya di pendapatan biasanya di penerimaan di pengeluaran pembiayaannya itu minus. Itu ditambahkan ke belanja. Ini balance ya? Balance enggak nih? Ya, pendapatan Iya, Pak. ditambah pembiayaan. Jadi 6,7 dia. Pembiayaan belanjanya 6,7 kan? 6.700 miliarnya 6,7 T. Nah, ini pendapatannya 6,4 kan? Nah, Ya. Nah, pembiayaannya 300, 0,3 T. Balance enggak dia? Sama kan? Balance. Itu tinggal kalian ubah aja, analisa aja sih. Bisa kan? Kalian bandingin APBD-nya dulu. Terserah kalian mau kalian kasih saran atau kritik, terserah. Anggaplah kalian bendara. Oke? Bisa kan? Oke. Insya Paling Allah, lambat 2 Pak. minggu ya. Udah dulu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.